Seorang astronot memiliki massa 80 kg ketika di bumi, berarti M0-nya 80. Menurut pengamat di bumi, massa astronot itu berubah jadi 120 kg ketika berada di pesawat ulang-alik, berarti bergerak. Jadi M-nya adalah 160. Berapakah kecepatannya ulang-alik itu? V-nya berapa? Jadi gunakan rumus yang tadi, ya. Gini rumusnya ini pindah ruas saja ini gini. Ini pindah ruas gini. Berarti akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan M0 per M. Nah, M0-nya 80, M-nya 160, akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya. Supaya apa namanya akarnya hilang, ini dikuadratkan kedua ruas. Tapi ini kita coret dulu. Ini coret dengan ini, 1, ini 2. Jadinya akarnya hilang 1 min V kuadrat per C kuadrat. 1 dikuadratin 1, 2 dikuadratin 4. Ini tukar posisi. Pindah ke kiri, ini pindah ke kanan. Ini 1 min 1/4 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Nah, sekarang berikutnya, supaya kuadratnya hilang, ini diakar semua. Coba ini diselesaikan dulu. 1 kurangi 1/4. Berarti 4/4 kurangi 1/4 berarti 3/4 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini supaya kuadratnya hilang, ini semuanya saya akarin. Jadi kalau saya akari, ini tinggal V per C. Ini akar 3 per 2. Akar 4 kan 2. Jadi ini pindah ke kiri, jadi dapatnya setengah. Kan 1/2 itu kan setengah. Setengah akar 3 kali C sama dengan V. Jadi V-nya itu setengah akar 3 C. Silakan di screenshot. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Nomor berikutnya. Sebuah benda memiliki massa diam M0. M0-nya ya M0. Bergerak dengan ruang hampa dengan kelajuan V-nya adalah 0,6 C. Persentase massa benda saat bergerak pada masa mulanya. Jadi persentasenya itu berapa? M0 persentasenya. Ya, kita pakai rumus ini tadi sama. Kita cari M, ini persentasenya berapa? M0. Ya, M sama dengan M0 per akar 1 min V-nya adalah 0,6 C per C kuadrat. Ini dikuadratin. M sama dengan M0 per akar 1 min 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Coret, coret. Jadi M sama dengan M0 dibagi 1 dikurangi 0,6 berarti 0,64. Jadi M sama dengan M0 per 0,8. Ya, 1 dibagi 0,8. 1,25. M-nya sama dengan 1,25 M0. Kita lihat ini. Ini itu berapa persen? Nah, ini kalau dibuat persen, M sama dengan
Kali persen itu kalikan 100. Jadi 125% M0. Ya, kan? M-nya 1,25 desimal. Diubah persen ya kali 100%. Berarti 125% M0. Jawabannya E. Silakan di screenshot dulu. Ya, dari screenshot kita lanjut soal berikutnya. Tiga udah ya. Intinya masa relativistik berarti masanya itu lebih besar daripada masa sebelumnya. Partikel bermasa diam M bergerak ini berdasarkan teori ini masa partikel selama bergerak ini M0 ya kurang nol ya kurang nol. Sorry, diam itu M0 bukan M saja tapi M0. Kecepatannya adalah 0,6 C. Berarti ini mirip kayak tadi no. Kecepatannya 0, sama berarti sama aja ambil ini. Kita ambil jawaban ini aja karena sama kecepatannya. Ya saya ambil karena V-nya 0,6 C jadi sama. Jadi nggak usah kita jawab lagi karena sama. Nih, masa partikel selama bergerak menjadi berarti saya hapus yang ini ya. Jawabannya kan 1,25 kali M0. Berarti mengembang ya, bukan menyusut karena lebih besar daripada M0. Dan ini jawabannya bukan menyusut ya. Menambah berapa? Ya, berarti mengembang. Mengembang berapa ini? Mula-mula M0-nya 1, mengembangnya berapa ini? Sekarang jadi 1,25 M0 dikurangi M0 mengembangnya naiknya. Mula M0 kan 1. Sekarang jadi 1,25 naiknya berapa? 1,25 kurangi 1. Jadi dapatnya adalah 0,25 M0. Jadi naik mula-mula masanya M0, M0 itu dianggap 1. Sekarang jadi 1,25 berarti naik 0,25 M0. Mengembang 0,25 M0. Jawabannya E. Screenshot dulu. Dari screenshot kita lanjut soal berikutnya. Sebuah elektron memiliki massa bergerak. Hati-hati ya, massa bergerak berarti M, bukan massa diam loh ya. Massa diam itu M0, kalau massa bergerak M. 5/4 massa diamnya, jadi 5/4 M0. Momentum relativistik yang dimiliki elektron tersebut adalah momentum relatif berarti P-nya. Ya udah, kita cari lihat rumusnya tadi P. Mana P? P relativistik tadi mana P? Nih. Nih. Ya, ambil ini aja. Karena massa bergeraknya sudah ada, ya. Jadi kita ambil massa relativistik, momentum relativistik itu ini, ya. P sama dengan M kali V. Nah, M-nya sudah ada. Masuk sini. V-nya, ya. V-nya ganti C, ya. Oh, V-nya kita cari. Coba sabar ya. Kita dari M tadi. M
itu sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat gini kan. Nah, ini tukar posisi ya. Jadi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan M0 per M ya. Kamu lihat sini ya. M-nya 5/4 M0. Jadi ini M0 per 5/4 M0. Dicoret. Naik ke atas jadi 4/5 dibalik. Ya, jadi supaya ini hilang akarnya, jadi akar hilangnya dikuadratin ya. Jadi 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Ini kan dapatnya 4/5. Berarti ini dikuadratin supaya akarnya hilang. Ini kan akarnya hilang. Ini 4/5. Nah, supaya akarnya hilang ini kan dikuadratin. Jadi 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 16/25. Nah, ini pindah ke sini, tukar posisi. Jadi 1 kurangi 16/25 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Jadi V kuadrat per C kuadrat ya 1 kurangi 16/25 berarti 25/25 dikurangi 16 berarti 9/25. Terus supaya ini kuadratnya hilang ini diakarin. Jadi V per C sama dengan 3/5 ya. Berarti V-nya adalah 3/5 C. Ini baru masuk ke sini. Nah, M-nya tulis 5/4 M0, V-nya adalah 3/5 C. Nah, ini coret. Jadi P-nya adalah 3/4 M0 C. Nah, 3/4 itu berarti 0,75 M0 C. Nah, ini jawabannya ini. Silakan di screenshot dulu. Sudah di screenshot semua. Kita lanjut soal berikutnya ya. Sebuah partikel bergerak memiliki massa relatif, berarti massa bergerak itu massa relativistik, berarti M-nya 125% dari massa diamnya M0. Kecepatan geraknya adalah, ya berarti ini kita buat gini aja, 1,25 M0. Atau M-nya ini sama dengan 5/4. 1,25 kan 5/4 M0. Nah, rumusnya M itu gimana tadi? Nih, kita copy aja deh. Nih, rumusnya ini. Ditanya V-nya. V-nya berapa? Ini tukar posisi aja ini ke sini. Tukar posisi berarti akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan M0 per M. M0 ya, M0-nya M0 ya. M-nya adalah 5/4 M0. Ini coret. Terus ini kebalik-balik. Jadi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat jadinya 4/5 ya. Terus ini kita kuadratkan kedua ruas, jadi akarnya hilang 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 16/25. Ini tukar
dengan ini, jadi 1 min 16 per 25 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. 1 ini 25 per 25 dikurangi 16 berarti 9 per 25 V kuadrat per C kuadrat. Supaya kuadratnya hilang, ini diakarin semua. Jadi V per C akar 93 per 5. Akar 255. Berarti V-nya adalah 3 per 5 C. Pindah ke sana. 3 per 5 itu 0,6 C. Screenshot dulu nomor nih. Sudah di screenshot semua? Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah partikel memiliki energi diam nol. Partikel tersebut bergerak dengan kecepatan V per C. V per C itu 0,6. Berarti V-nya ini 0,6 C. E0-nya ada. Perbandingan energi kinetik terhadap energi diamnya. Yang ditanyakan perbandingan energi kinetik dibanding energi diamnya E0-nya. Berarti intinya kita cari energi kinetiknya dulu. Ya, kita cari energi kinetiknya dulu. Kita cari rumusnya dulu. Energi kinetik rumusnya apa tadi? Energi kinetik. Nih, energi kinetik itu ini. Kita ambil ini aja. Hmm, hmm. Kita gunakan karena dia ada E0-nya, berarti energi kinetiknya kita ambil rumus yang ini. Energi kinetik sama dengan gamma kurangi 1 kali E0. Nah, untuk mencari gamanya, gamanya rumusnya apa tadi? Ya, gamma itu rumusnya ini. Hmm, kita cari gamanya ini. Jadi sama dengan gamma 1 per akar 1 min V. V-nya 0,6 C dikurung kuadrat per C kuadrat. Jadi gamanya ini 1 per akar 1 min 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Coret, coret. 1 dibagi 1 kurangi 0,36 berarti 0,64. Jadi gamanya ini adalah 1 dibagi 0,8. 1 dibagi 0,8. 1 dibagi 0,8 dapatnya 1,25. 1,25. Ini masuk ke sini. Berarti energi kinetiknya sama dengan 1,25 dikurangi 1 kali E0. Jadi energi kinetiknya adalah 1,25 kurangi 1 berarti 0,25 E0. Nah, pertanyaannya EK dibanding E0. EK-nya 0,25 E0 ya dibanding E0. Jadi ini coret.
Jadi seperempat 0,25 itu seperempat dibanding satu. Biar penyebutnya habis saya kali 4 semuanya. Jadi seperempat kali 4 satu, satu kali 4 4. Jadi EK banding E0 satu banding 4. C. Screenshot dulu. Sudah di screenshot semua? Nah, jadi screenshot semua ya. Ini jawaban soal terakhir ya. Jawaban soal terakhir. Jadi screenshot semua ya sampai sini. Terima kasih. Tolong kisi-kisinya kirim ke Bapak ya. Sama jadwal ujian sekolahnya tolong kabari nanti biar Bapak siapkan soalnya untuk persiapan ujian. Ya, tolong kabari jadwal ujiannya sama kisi-kisinya yang ada dulu boleh dikirim. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.